Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Dani Mutada selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan juga teman-teman yang mendengarkan video vlog tentang otonomi daerah pada kali ini. Kelompok kami akan membahas sedikit mengenai salah satu kasus otonomi daerah di salah satu kota istimewa di Indonesia, yakni di kota Yogyakarta. Kami akan membahas mengenai penolakan warga terhadap kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang privatisasi lahan Sultan Ground atau SG. Baik, masuk ke materinya. Seperti yang kita tahu, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan juga kota budaya. Namun di balik geliat pariwisata tersimpan kisah pilu ruang hidup para warganya. Warga di Kuncen, Wirobrajan, dan juga Kota Gede menghadapi kenyataan pahit bahwa tanah yang telah mereka tempati berpuluh-puluh tahun ternyata bukan tanah milik mereka. Tanah-tanah itu disebut sebagai Sultan Ground. Ketika kebijakan pemerintah kota memfasilitasi pemanfaatan Sultan Ground untuk kepentingan investasi dan juga pembangunan, muncul gelombang penolakan dari para warga. Nah, apa sih itu Sultan Ground dan bagaimana peran otonomi daerah dalam konflik ini? Sultan Ground SG adalah tanah milik Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang dilegitimasi Undang-Undang Keistimewaan DIY Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Tanah SG adalah hak pakai, bukan hak milik. Banyak warga telah tinggal di atas lahan ini sejak puluhan tahun lalu. Mereka dianggap sebagai penghuni atau pengelola, bukan pemilik. Padahal mereka sudah lama membayar pajak, membangun rumah, dan tinggal secara turun-temurun. Masalah muncul ketika lahan ini mulai dikelola secara aktif untuk kepentingan komersial. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Yogyakarta mendorong pemanfaatan adanya tanah SG yang digunakan untuk pembangunan perumahan elit dan fasilitas komersial. Akibatnya, banyak warga yang diminta untuk membayar sewa yang tinggi, mengosongkan rumah, dan ada juga yang sampai menghadapi gugatan hukum. Beberapa tanah yang ditempati warga juga dipagari oleh investor ataupun dialihfungsikan secara sepihak. Inilah persoalan kebijakan yang mengutamakan investor tetapi mengorbankan rakyat kecil. Kasus Sultan Ground menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan hanya sekedar soal kewenangan, tapi tentang bagaimana kekuasaan digunakan, untuk siapa, dan demi siapa. Agar konflik tidak terus berulang, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan warga, bukan hanya dengan investor. Solusi yang manusiawi yang bisa dimulai dengan kebijakan yang adil adalah seperti skema hak guna yang berpihak pada warga lama dan bukan penggusuran paksa. Pemerintah pusat juga perlu mengevaluasi tentang aturan agraria dalam konteks keistimewaan daerah agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan hak atas ruang hidup. Otonomi daerah seharusnya menjadi jembatan menuju keadilan, bukan alat untuk memperkuat kekuasaan elit. Kasus ini buka pertanyaan mendasar tentang fungsi otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Tapi otonomi itu seharusnya dibarengi dengan prinsip partisipasi, keadilan sosial, dan juga perlindungan terhadap hak masyarakat. Jika pemerintah daerah justru menindas warganya demi kepentingan pembangunan, maka otonomi berubah menjadi alat eksekusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai dampak soal hukum dan juga kebijakan, di luar soal hukum dan juga kebijakan, konflik Sultan Ground juga menimbulkan dampak sosial dan juga psikologis yang tidak kecil bagi para warga. Ketidakpastian akan tempat tinggal mereka membuat banyak keluarga hidup dalam ketakutan dan juga keresahan. Jika dibiarkan, ketegangan ini bisa merusak kohesi sosial dan juga semangat gotong royong yang selama ini telah menjadi ciri khas kampung-kampung di daerah Yogyakarta. Kebijakan pemanfaatan lahan Sultan Ground untuk proyek komersial memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Banyak warga merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak diberikan penjelasan status hukum atas rumah-rumah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Mereka menolak rencana privatisasi karena dianggap mengancam ruang hidup dan keberlangsungan komunitas lokal. Bagi warga, tanah tersebut bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian dari identitas dan sejarah keluarga mereka. Warga menggelar protes damai dan advokasi hukum sebagai perlawanan.
tentang hak atas ruang hidup yang adil dan bermartabat. Di tengah tekanan pembangunan dan investasi, kota seharusnya tetap menjadi tempat di mana semua warganya bisa hidup layak, termasuk mereka yang paling rentan. Jika otonomi daerah dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, maka kota seperti Yogyakarta ini tuh bisa menjadi contoh bagaimana pembangunan dan perlindungan warga bisa berjalan seimbang. Karena pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya yang terus tumbuh, tetapi yang mampu merawat manusianya.